Kalau ternyata dia memang dari gizi baik, tapi apakah bisa dijangkau oleh masyarakat semuanya gitu kan? Ya, selamat pagi, terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Firdaningsi. Saya mahasiswa di Edition Vkasub. Saya di sini akan membahas topik terkait pangan organik dan juga pangan konvensional. Di mana di sini saya kedatangan tamu, yaitu adalah Mbak Larasati Sekar. Hai Mbak. Halo Firda, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Beliau ini adalah dosen UIN Malang di Fakultas Kedokteran dan juga Ilmu Kesehatan. Gimana Mbak kesibukannya saat ini? Iya, ya seperti biasa ngajar. Iya. Iya. Banyak dari kesibukannya ya? Iya, gitu. Oke. Firda gimana sekolahnya? Alhamdulillah kalau untuk sekolah lancar. Semoga lancar. Amin ya. Nah Mbak, gimana nih Mbak terkait pangan organik, di mana masyarakat tuh sebenarnya sudah banyak tahu terkait pangan organik. Yang dimana kalau di supermarket jelas ya kelihatan labelnya, oh ini adalah organik. Nah, kira-kira apa bedanya sih Mbak sama konvensional yang biasanya kita sehari-hari makan? Oh iya, oke. Jadi kan emang di pangan organik itu kebanyakan bisa kita temui di supermarket ya, dengan label dia gitu. Karena memang pangan organik ini punya perbedaan di cara penanganan untuk menanamnya. Jadi kalau pangan organik tanpa pestisida, pupuknya juga pupuk alami dari tanaman-tanaman itu yang sudah gugur itu warna kuning biasanya. Lalu ada juga yang berasal dari kotoran ternak. Oh gitu. Nah, dan juga di sana hormon-hormon yang dipakai itu masih hormon yang alami, bukan sintetis gitu ya. Oh iya. Kayak gitu. Nah, kalau konvensional ya seperti biasa yang kita ketahui di kebun atau orang-orang itu dengan bantuan pestisida untuk mengurangi hama-hamanya, dan pupuknya juga pupuk tambahan kimianya seperti itu. Jadi memang lebih alami yang organik gitu ya. Iya benar. Tapi kan sebenarnya itu dari segi pertanian ya Mbak ya. Sebenarnya kalau kita lihat di supermarket ternyata banyak juga yang ayam organik, kemudian telur organik. Nah itu gimana tuh Mbak? Ya. Kalau dari sisi kesehatan sebenarnya untuk pangan organik ini sesuatu yang aman ya, karena mereka diolah seperti kalau kita punya sendiri di rumah. Jadi kalau kita bayangin ya, kita punya kandang ayam sendiri, pakannya juga dari bahan alami, apa itu beras itu apa namanya? Bekatu ya, bekatu ditambah apa kayak telur apa gitu biasanya ya, menambah vitamin dari si ayam tadi sehingga menghasilkan telur yang baik. Tapi karena ini dengan kalau di supermarket mungkin karena dengan jumlah yang banyak, jadi benar-benar sudah dipastikan bahwa makanannya pun sesuatu yang alami, nggak dari yang jelek gitu ya. Dan di sisi lain produk-produk organik itu harus tersertifikasi. Jadi sudah ada aturannya gimana, apa sih yang dimaksud dengan organik, pakannya gimana, misalkan nggak pakai pestisida itu harus nggak pakai, terus pupuknya harus kompos yang seperti apa, nah itu sudah diatur juga, harus tersertifikasi kayak gitu. Gitu. Jadi ada aturannya ya tentu membuat pangan organik ini. Ada labelnya, berarti kalau dijual belikan, kalau di rumah kita sendiri aman. Ya, yakinlah kalau itu misalnya kita nanam kangkung kemana di pot, terus kita kasih tanah, pupuknya pakai pupuk apa itu? Tanaman-tanaman atau daun-daun yang udah gugur kita tahu di atasnya, selesai gitu kan. Tapi kalau di perusahaan yang dia mau mengirimkan pangan organik itu ke masyarakat, ya itu tadi harus berlabel dan ada sertifikat khususnya kayak gitu. Oh gitu. Oke, baik. Wah, menarik nih Mbak, bener ya. Iya. Nah, kalau dari segi gizinya nih Mbak,
Kalau yang pangan organik dengan pangan konvensional, bagaimana? Oke. Apakah lebih baik pangan organik ataukah sebenarnya pangan fungsional juga udah cukup? Oke. Ya, kalau pangan organik yang pernah saya baca memang dia beberapa kandungan seperti misalkan ayam, daging atau telur yang organik itu ternyata dia lebih baik untuk asam lemaknya dibandingkan yang konvensional. Ya, tapi kalau di sayuran itu polifenolnya atau beberapa vitaminnya memang dia agak lebih tinggi seperti itu. Tetapi ada beberapa penelitian yang ternyata gizinya itu tidak signifikan bedanya. Tapi ada signifikan ada yang enggak. Jadi kayak tergantung gitu loh, dia itu tanahnya dipengaruhi juga oleh tanahnya seperti apa, terus kemudian udara dan lain sebagainya. Nah, tapi gimana kalau misalkan organik sama konvensional itu lebih baik mana gitu? Ya, ukurnya dari banyak hal ya ini ya. Kalau gizi aja jelas, ya mungkin asam lemaknya lebih tinggi, asam baiknya lebih tinggi misalnya di telur gitu. Konvensional juga sudah ada sebenarnya, cuma ya sudah itu sudah sesuai sama yang ada di kita ketahui di TKPI atau apapun itu biasanya sudah tertera kan berapa telur sekian gitu. Gitu. Nah, tapi kalau gini dulu, kita lihat dulu aspeknya. Kalau ternyata dia memang dari gizi baik, tapi apakah bisa dijangkau oleh masyarakat? Semuanya gitu kan. Nah, kalau misalkan biasanya masyarakat dijangkaunya dengan konvensional aja, ya udah itu cukup daripada kita jangkau yang organik tapi makannya kayak misal ini mahal, jadi makannya dikit-dikit aja gitu. Nah itu gimana ya? Jadi nggak cukup dong. Jadi kalau secara bahan itu mungkin dia akan lebih unggul di sana karena pestisidanya rendah ya. Kandungan pestisidanya rendah dan itu juga sudah ada penelitian bahwa yang mengkonsumsi makanan organik pestisidanya pestisida di urin itu rendah. Gitu loh. Jadi emang udah baik ya dibandingkan konvensional ya. Iya benar-benar. Udah baik di situ. Nah semuanya udah baik. Oke kita baik nih si organik, konvensional gimana? Baik juga gitu. Tergantung nih orang masyarakat lebih bisa menjangkau yang mana. Jadi kalau konvensional aja cukup bisa. Kalau organik bisa lebih baik. Bisa aja. Jadi tergantung ya kita mau makan apa, apakah di daerah tersebut tersedia atau tidak itu kan susah juga ya. Iya benar. Oh jadi sebenarnya ya polemik dari masyarakat ini kan kayak organiknya mahal gitu benar. Jadi walaupun terus daripada sulit untuk menjangkaunya, berarti lebih baik konvensional dulu yang dicukupin. Tapi sebenarnya jauh lebih baik lagi jika organik. Tapi kan juga dipengaruhi oleh si bahan organik udah bagus, tapi bagaimana handlingnya? Iya benar. Ya kan? Jadi ketika dia udah dipanen, disimpan, dimasak, diolah, apakah baik? Kalau nggak baik ya sama aja sampai di tubuh kita juga kurang ya. Tapi kalau si konvensional ini handling dengan baik ya itu sama manfaatnya sama gitu. Ya jadi emang si organik dan konvensional ini memang gizinya secara gizi mungkin memang dia lebih baik ya secara baik. Tapi ketika sampai di masyarakat mana nih yang lebih bermanfaat misalnya benar. Karena tidak semua orang yang saya baca pun juga nggak bisa, kadang banyak orang yang belum bisa menjangkau karena harga yang mahal tadi kan. Harga yang mahal tadi pun juga dipengaruhi banyak hal, jadi kayak sertifikasi bayar ya. Bayar. Bikin pupuk masih harus digini-gini lagi butuh tenaga kerja, bayar tenaga kerjanya. Nah itulah. Makanya agak susahnya di situ. Oh sama satu lagi sebenarnya Mbak, konvensional itu kan biasanya adalah efisiensi dong. Untuk gimana caranya jangka waktunya cepat tapi produksinya banyak. Nah itu jadi salah satu faktor yang dimana konvensional ini jauh lebih murah karena produksinya banyak. Gitu. Kalau organik kan otomatis jangka waktu lebih lama dong. Produksinya lebih sedikit. Iya. Jadi bikin harganya mahal gitu.
harganya mahal, terus ya ini kayak gitu sebenarnya mungkin ya rasanya juga nggak jauh beda ya, mungkin Nggak jauh lebih beda, fresh. lebih- Kecuali kalau kita makannya mentah ya. Oh iya benar-benar. Nah, kalau mentah kan ya kelihatan lah itu Iya. akan terasa lebih fresh, Iya. lebih aman. Iya, Gitu. benar. Tapi kalau sama-sama dimasak, ya itu lagi, beda lagi handlingnya gimana nih, Handlingnya masaknya nih. gimana nih, itu kan juga mempengaruhi ya Betul, pangan betul. gitu. Oh gitu. Nah, kira-kira tadi kan bahas masalah handling nih Mbak. Ada nggak sih Mbak saran dari Mbak untuk gimana sih caranya buat handling makan makanan yang contohnya konvensional gitu, ataupun pangan organik sebaiknya itu seperti apa? Jadi kalau misalkan kita pingin adanya yang kita bisa jangkau nih, misalkan nih konvensional nih ya kan, lalu bagaimana biar seperti organik gitu, kurang lebih lah ya gitu. Lebih. Ya kita bisa dengan mencuci bahan makanan tersebut dengan air mengalir atau misalkan dengan tambahin air garam, kan bisa dikasih air garam biar pestisida juga luntur dan ulat-ulatnya itu kalau ada ulat-ulat juga bisa mati. Oh iya. Atau air soda itu juga bisa, tapi mungkin susah ya. Mungkin air garam atau air mengalir direndam air, nah itu cukup sih biar makan konvensional itu tetap bermanfaat, bisa bermanfaat, jadi pestisidanya bisa luntur gitu. Tapi jangan lama-lama juga ya, karena nanti kita larut airnya ikut juga. Iya, jadi kayak ya udah kita cuci, kita yakin udah bersih sudah. Oke, baik. Sarannya hebat banget. Mungkin berarti bisa digunakan oleh banyak masyarakat ya. Yang dimana masyarakat tuh cuma tahu ya udah kita beli bahan makanan, yang penting cuci pun ya kadang jarang menggunakan air mengalir. Iya. Air mengalir di jatuh. Kalau masuk dong di sini, gitu ya. Mending air mengalir. Oke, baik. Berarti sebenarnya konvensional pun masyarakat nggak masalah ya, Mbak? Kalau menurut saya sih nggak masalah gitu. Kalau misalkan memang ada rezeki berlebih atau memang kita punya dan kita konsen pada kesehatan gitu, dan kita termasuk pada masyarakat yang ekonomi menengah ke atas, barangkali bisa beli organik silakan. Kalau mau beli organik, karena di sisi lain membantu ya, gitu. Membantu perputaran petani-petani Indonesia. Karena memang kan sebenarnya pemerintah itu udah membantu ya persiapan untuk si petani ini membuat makan organik gitu. Bahkan bisa sampai di ekspor. Ya, diekspor ke luar negeri gitu Pak Mas. Yang saya pernah ketahui itu beras waktu itu. Jadi dia dikelola oleh sekelompok petani yang memang dia dibina juga oleh salah satu perusahaan di Indonesia, sehingga dia bisa ekspor beras ya. Harganya 2 kali lipat sih. tapi manfaatnya banyak ya. Iya, manfaatnya lebih banyak. Terus wangi banget. Jadi kalau kita selain karena jenisnya, karena dari ini organik juga ya, jadi itu wangi ketika kita masaknya di magicom gitu kan. Terus dari itu pas proses masak itu dari jauh udah mencium wangi nasinya, jadi kayak ini seger banget gitu. Jadi menggugah selera untuk makan. Warnanya juga lebih cerah gitu sih yang aku lihat, karena mungkin beda jenis atau ini varietas gitu. Tapi kan karena dia organik ya, jadi I think ya lebih mahal itu ya memang seperti itu gitu. Saya juga pernah baca nih Mbak. Beras juga itu ketika pangan organik itu memiliki indeks glikemik yang lebih stabil. Oh gitu. Iya betul. Jadi ketika indeks glikemik ini lebih stabil, beda sama yang beras biasa, terutama yang penderita diabetes terutama. Nah itu berarti bisa menjadi salah satu alternatif untuk para penderita diabetes menggunakan pangan organik, yaitu berupa beras organik gitu. Ternyata ya dengan indeks glikemik ini yang lebih stabil bisa membantu untuk gula darah dari penderita diabetes itu sendiri. Ya berarti ya memang ada manfaatnya lebih banyak ya. Betul. Selain tadi aku, tadi kan dari beras, dari susu atau telur atau daging, dia lemaknya juga lebih bagus gitu kan. Jadi ya itu kalau emang punya lagi ke keuangan ya, ke ini ya. Kalau emang kita bisa memanfaatkan organik itu akan lebih baik. Gitu.
Wah, menarik nih Mbak. Jadi kita sarankan untuk pangan organik, tapi balik lagi ke masyarakat. Jika seandainya ekonominya tidak mencukupi, mungkin konvensional dengan saran Mbak yang sebelumnya ya. Oke. Nah, ada nggak Mbak rekomendasi atau saran-saran dari Mbak lainnya terkait pangan organik ini sendiri? Kalau mau konsumsi pangan organik barangkali yang mentah gitu ya, atau sayuran yang mentah, memang saya lebih setuju nih yang organik ya, karena kan lebih lama, tidak rendah, terus timbalnya juga lebih rendah dan lain sebagainya, dan itu menurut saya lebih aman. Tapi ketika kemudian untuk susu, telur dan beras tadi juga bisa dimanfaatkan dengan baik, terutama bagi penderita penyakit-penyakit tadi ya, kalau misalnya beras untuk diabetes, misalkan untuk kadar gula darah, kalau daging sama telur atau susu tadi bisa mengatur lemaknya, jadi lemaknya lebih baik, seperti itu juga bermanfaat banget untuk tubuh kita sehari-hari. Gitu. Jadi monggo nanti masyarakat bisa memilih sendiri. Yang penting adalah, yang penting lagi adalah selain kita memilih organik dan non organik, kita juga harus tahu, kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan gizi seimbang. Stop gitu loh. Itu tujuan kita utama. Selain jangan sampai kita makan organik tapi nggak bisa mencukupi kebutuhan sesuai dengan gizi seimbang kita gitu. Itu kan ya gimana ya, hati-hati sekali gitu. Jadi ya tadi kalau dari organik kita harus tetap bisa sesuai dengan kebutuhan kita dan gizi seimbang. Oke, baik. Wah, ini banyak banget ilmunya dari Mbak Larasati Sekar ini, dari pengalamannya, dari pengetahuannya, dari saran-saran dan rekomendasinya tadi ya. Wah, menarik banget. Iya Mbak, mungkin kita terkait topik ini sudah cukup sangat-sangat bermanfaat. Semoga masyarakat juga bisa mengaplikasikan kehidupan sehari-hari terkait makanan, terutama pangan organik dan juga pangan konvensional. Oke Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga selalu sehat dan juga lancar untuk semua kesibukannya. Oke ya, hidupnya lancar semuanya. Amin. Oke, terima kasih banyak semuanya. Bye.